supaya apa? Supaya akalnya betul-betul menyelidiki. Nah, kalau akal itu sudah mulai menyelidiki, sudah mulai mengamati dirinya, mengamati situasi, kadang dapat jawaban, kadang tidak. Tidak semua dalam hidup kita ini, Bu, kita menemukan jawabannya. Tulis itu masih banyak pertanyaannya, itu sering saya ditanya tuh. Mudah-mudahan tulis sudah mulai belajar mendengarkan dan petunjuk dari kolbu. Karena kalau Ustadz Dami yang ngomong nanti akalnya menyimak. Ini ya. Jadi nanti ibu-ibu akan tahu nuzulul Quran itu adalah bagi mereka yang sudah mulai takwa. Ya. Jadi nanti ibu-ibu ya di sini udah ini lihat ada gambarnya, Bu? Ada ya? Nah, di sini kan udah ya takwa udah tahu ya, Bu ya, berpersentuh takwa. Jadi takwa itu kemampuan mengamati diri sendiri. Selalu belajar dari perasaan pikiran sendiri, mengamatinya. Nah, masa kita 30 hari at-takun itu, Bu. Saya ulangin ya. Di masa 30 hari itu kita at-takun. Berlatih tiap hari begitu. Karena kita udah mengenal anak bulan itu kan. Kita nggak ngikutin lagi suara nafsu. Maka dikatakan Allah, Sahru Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Di masa kamu di bulan Ramadan itu, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Karena kita di sini kita berjanji untuk selalu tatakun, maka di masa itu akan diturunkan Al-Qur'an kepada kita masing-masing. Quran bukan sebagai buku. Boleh saja ibu nanti baca khataman, tapi dari teks itu, dari baca itu, oh, Bulis dapat petunjuk, ngerti sendiri. Gitu ya, Bu ya. Itu dialami ibu. Kenapa? Karena ibu tatakun. Kalau belum tatakun, aduh kok gitu ya. Nah, itu masih suara ego tuh. Nuzulul Quran itu ibu dapat jawaban dari Allah langsung. Di kolbu, bukan lagi di akal. Apalagi di nafsu. Makanya penting konsep ini ya. Penting ini. Nah, bayangin tuh, kalau kita sudah diberikan jawaban oleh Allah, kan gini nih Bu. Di masa kamu bulan Ramadan itu kan masa mengkarantina, silent retreat. Belajar untuk tatakun itu. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, Bu. Al-Quran itu kalamullah. Sebagai apa? Hudan lil muttaqin. Hudan. Sebagai apa? Sahrul Ramadan alaji unjila fil Quran. Hudan linnas. Maaf. Petunjuk bagi manusia. Bukan cuma dapat petunjuk Bu Sri Hartiadi, tapi penjelasan dari petunjuk mengenai petunjuk itu. Dan pembeda Furqan. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk, hudan satu, boleh dicatat. Dan Tuhan juga kasih penjelasan dari petunjuk. Dan yang ketiga, pembeda. Pembeda. Ya. Oke ya, jadi ada petunjuk Bu, ada penjelasan dari petunjuk, ada pembeda gitu. Jadi dengan nyata kita yang berpuasa itu, yang berproses untuk takwa itu, betul-betul membuktikan kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita mendapatkan petunjuk, Bu, langsung.
Jadi ibu-ibu sekalian yang hadir di sini akan membuktikan langsung jawaban Allah, Bu Rosana misalnya ada hadir. Makanya di awal-awal Ramadan biasanya saya suka ingatkan yang mau berpuasa, puasa itu berproses untuk takwa. Takwa itu alert. Kalau nanti Bu Rianti itu di surat apa namanya Al-Baqarah, Alif Lam Mim dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ada perbedaan kata antara tatakun dan muttaqin ya. Kalau tatakun itu Bu Rianti, ini kan puasa nih. Puasa itu melatih kita, puasa Ramadan melatih kita bertakwa, berproses. Berproses untuk apa itu takwa? Waspada, batinnya waspada apa ya? Saya lebih suka diterangkan ya. Kalau ini mereka yang bertakwa, sudah bertakwa. Sudah bertakwa, udah lebih berkelas nih. Kalau ini muttaqin. Nah, kita puasa supaya berproses untuk takwa. Apa buahnya, Bu? Buahnya yang pertama, ini mesti dapat semuanya. Kalau puasanya itu bukan cuma puasa fisik ya, puasa jiwa. Gitu. Jadi Bu Rahatin Kardiani, wah benar ya kata Ustadz Dame itu. Aku dapat jawaban. Nah pada waktu malam dapat jawaban itu, misalnya 10 tahun dia pusing menyikapi peristiwa itu. Enggak dapat-dapat. Tiba-tiba di satu masa, di masa proses dia takwa itu Ramadan ini. Oh my God, ya Allah, begitu tuh jalan keluarnya. Wow, ada petunjuk, ada penjelasan-penjelasan dari petunjuk, dan dia bisa merespon dengan cara berbeda. Furqan. Nah, karena itu Bu Rianti, karena dia udah mengalami itu, maka dia menjaga kondisi takwanya itu sepanjang tahun. Nanti Nuzulul Quran tidak hanya dia dapat saat Ramadan kalender. Saya bedakan antara Ramadan kalender dengan Ramadan hakiki. Puncaknya nanti dia juga mendapatkan puncak pencerahan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Kalau simbolnya kan lebih baik dari 1000 bulan kan? Tapi kalau bahasa saya boleh ya Bu Rianti vulgar. Hidup kita ini kan banyak scene-nya Bu. Kalau film ada fragmen, tadi aja udah ada satu fragmen tuh. Tadi pagi, bangun pagi ada fragmen, ke toilet ada satu. Sekarang YouTuber kan suka tuh. Misalnya YouTuber yang terkenal Atta Halilintar, dia mau makan, dia YouTubein, dia ini di YouTubein gitu kan. Hidup kita ini kan sebetulnya kayak YouTuber kita ini, cuman kita nggak upload, iya nggak Bu? Oh waktu pacaran SMA, YouTube-nya begini, gambarannya begini. Masih kebayang kan Bu? Masih terlihat di cloud, cloud imajinal namanya, bukan cloud Google atau YouTube. Ibu masih bisa membayangkan kejadian itu karena kita punya data di memori kita. Oke? Nah, for me, bagi saya Bu Rianti, 1000 bulan itu, 1000 makna tertinggi waktu itu, Ibu sudah melihat makna hikmah nama Tuhan pada setiap scene kehidupan Ibu. Nggak protes lagi. Saya pernah perusahaan saya bangkrut. Oh, itu maksudnya. Jadi Lailat. Jadi kita ngelihat kehadiran Tuhan pada semua peristiwa scene, fragmen-fragmen hidup kita itu. Sekaligus dapat Bu Rianti. Apa enggak dahsyat tuh? Akhirnya apa jadinya? Ngelihat burung, ngelihat pantai, ngelihat pohon. Dia ngelihat semua bertasbih, ya enggak? Jadi akhirnya dia bernyanyi. But flying hard,
You know how I feel, gitu. Sun in the sky, langit di apa matahari lah. You know how I feel. Breathe, drifting on by. You know how I feel. Tahu nggak sih yang gua rasa gitu. It's a new dawn, fajar baru gitu ya Bu Rianti. It's a new day, hari baru. It's a new life, hidup baru. For me, and I'm feeling good. Dum dum, dum dum, dum dum, du 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 dum. Fish in the sea, ikan di laut. You know how, karena dia melihat kehadiran Tuhan. Ganti, River run. ganti Michael Bublé nih, Pak Nah, Bandame. river running free, gitu. Aliran sungai. You know how I feel. Blossom on the tree. Mekarnya itu pohon. You know how I feel. It's a new dawn. Dia meneteskan air mata. It's a new day. It's a new life for me. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sehingga dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia takjub sama semuanya. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Dia kembali ke fitrah. Dia telah memenangkan pertempuran dalam diri. Saya pertama kali Bu Rianti dengerin lagu itu Feeling Good, itu Nina Simon. Bukan versi yang diubah oleh Bublé. Nina Simon itu lebih berasa, Bu, sayatan-sayatan spiritualnya. Karena dia yang menciptakan lagu itu. Nah, kalau versi jadulnya kan yang saya suka nyanyiin itu. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see sky so blue and cloud of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friend second hand saying, dia ngeliat orang yang salaman. How do you do? Mereka saling tanya kabar. Dia really saying, dia benar-benar mengatakan, I love you. Gitu, boleh ngomong nanti. Kalau lebaran, bukan lagi, maaf ya, bukan gitu. I love you full. Makanya guru saya bilang waktu itu, kita selamat lebaran bukan mohon maaf. Kan standar tuh. I love you full. I love you full. Ikutin Mbah Surip kita gitu. Kenapa? Di dalam dirinya itu penuh cinta. Habis itu dia lihat baby lahir. I hear babies crying. Wah, ada bayi lagi nih lahir. I watch them grow. Saya akan menonton pertumbuhannya. They learn much more. Hidup itu memang belajar, Bu. Then I will never know. Wah, bayi ini nanti anak gue ini belajar apa lagi nih dalam hidup. And I think to myself, saya katakan pada diri saya, Alhamdulillah. Gitu. What a wonderful world itu apakah lagi? Alhamdulillah kan. Itu Bu Rahati. Jadi hidupnya jadi bernyanyi takbir. Itu meneteskan air mata itu dengerin takbir itu. Tuhan hadir menjawab.
pertanyaan seumur hidup. Hidup yang tadinya kita lihat bermacam-macam itu ada baik buruk, enggak. Kita lihat warna-warni. Kita enggak mencela lagi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu. Karena kita sudah dapat Lailatul Qadar, petunjuk Allah, hikmahnya, kita melihat sebuah kesalahan itu, Tuhan mengajari kita. Ayo buka diri, Bu. Buka diri. Biarkan Tuhan hadir ke hati kita. Jangan terjebak lagi dengan cara merespon yang kemarin-kemarin. Kalau masih sedih, ngomong Bu Sri Winar. Ya Allah, aku belum tahu jawabannya. Kasih tahu aku ya. Beri petunjuk. Beri petunjuk. Pada waktu kita hening, kita tatakun, Allah di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat kamu, buat kita. Dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk. Dan pembeda. Menurut saya teman-teman di sini, itu ayat itu jelas sekali. Jadi nggak ada lagi, wah kejar ini ada. Mohon maaf ya, sekarang kan tarawehan rame-rame juga gara-gara pandemi kan jadi dikat. Ibu itikaf di rumah, di masjid ruhani. Masjid itu adalah tempat sujud. Sajadah, tempat sujud. Yasjidu, masjidan. Ibu buat tempat sujud ibu di rumah. Sujud artinya nothing. Oke Bu, kira ini pengantar dari saya. Indah nggak Bu nuzul Quran? Indah kan? Lailatul Qadar itu indah. Makanya saya nggak terangkan Bu Tisha. Saya nyanyi aja gitu. Purianti udah biasa, udah khatam tuh kalau udah. Nah bulan puasa ini apa? Jangan banyak-banyak nengok keluar. Tengoklah ke dalam gitu. Sebelum bicara gitu. Singkirkan debu yang masih melekat. Ho ho ho, singkirkan debu yang masih melekat. Debu apa? Benci, dendam. Singkirin. Kalau debu kan gampang Bu. Niupnya Bu Rianti. Kalau saya bilang bukan itu. Lakban. Lakban dendam. Lakban benci. Lakban khawatir. Pasti emang agak sakit emang. Pakai akal sehat aja Bu. Dendam itu nyusahin diri Bu. Pakai akal. Tapi kok dia nyakitin saya? Nah ini siapa yang ngomong nih? Ini mesti diamatin nih. Abang nggak tahu sih. Gimana ya? Berarti dia belum lihat anak bulan. Apa nunggu stroke dulu baru sadar suara nurani? Ya, mudah-mudahan Ibu dapat rezeki dari Allah ya. Saya sudah memaparkan tadi vulgar dalam perspektif tasawuf. Mudah-mudahan cara berpikir kita juga diupdate. Aplikasi Gojek saya juga diupdate Bu. Kalau enggak kadang nggak bisa dipakai. Nah, cara ilmu kita tentang puasa pun harus diupdate. Itu gunanya belajarin ini. Ya. Jadi subscribe, kemudian habis subscribe login, subscribe, download, install. Gitu tuh. Ilmu ini jangan cuman login, ini kan login nih, lagi login nih sama ilmu. Kalau rutin dibuat berarti subscribe namanya. Jadi dibuat rutin Bu Rianti, itu namanya subscribe. Langganan kan? Bukan cuma subscribe. Download Bu, biar nggak ketemu Ustadz Dami atau ketemu guru yang lain. Ibu kode download, dicatat, dikontemplasi, namanya download. Setelah itu Bu, diinstal supaya bisa jadi dijalankan. Kalau belum diinstal nggak bisa dijalankan. Pengetahuan tadi udah login kan, masuk nih. Di subscribe, diingat-ingat terus. Diolah,
baru diinstal. Setelah itu Bu, di-download dulu Bu, baru diinstal. Nah, berubah deh. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Feeling good itu apa? Nama-nama Tuhan. Lebaran, freedom. Dibebaskan Bu Ibu dari benci dendam. Psikolog, ustadz nggak bisa ngebantuin. Siapa yang bisa bantuin? Nuzulul Quran. Allah hadir ke hati ibu. Kenapa? Karena ibu mengundang, ibu puasa. Ibu puasakan nafsu ego. Jadi besok kalau saya tanya Bu Nini, dapat apa Bu? Alhamdulillah Bang Dame, saya dapat Lailatul Nuzulul Quran. Amin ya Allah. Amin. Ceritain dong Bu, saya mau belajar. Ya boleh ya, tapi jangan di forum, berdua aja gitu. Saya 10 tahun loh kesal sama orang itu. Tiba-tiba terjawab. Aduh, saya tahu saya bodoh banget waktu itu. Sekarang saya new life, new day. Saya kembali ke fitrah. Baru kalau udah begitu kita takbirnya enak. Ya enggak Bu? Boleh kita takbir sebentar? Boleh, Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hati ibu menyaksikan Allah yang Maha Agung, yang penuh kasih, yang selalu menjaga kita. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian. Silakan kita sekarang tanya jawab. Bu Tisha, silakan dipandu lagi. Baik, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang disampaikan mengenai hikmah Ramadan tasawuf. Bu Indah, jelas, gamblang, vulgar tadi ya Ustaz ya. Vulgar dan syarat dengan ilmu-ilmu. Jadi puasa yang dulu kita lakukan secara fisik, secara jasmani, kita lakukan naik tingkat lagi puasa secara rohani, jaga nahwa nafsu tadi yang disebutkan puasa jiwa itu ya, puasa jiwa, menghindari, menahan dari hawa nafsu, dari dorongan-dorongan jiwa yang rendah. Kalau sekarang ada puasa sosmed juga ya, tadi disampaikan Ustaz ya, puasa sosmed. Jadi tidak hanya meningkatkan ibadah seperti sholat, zakat, sedekah, tapi juga harus puasa yang lain ya, selain menahan amarah, menahan nafsu-nafsu yang lain, tadi belanja berlebihan, juga menahan menggunakan sosmed. Kemudian juga tadi dengan puasa itu kita berproses menjadi orang yang lebih bertakwa atau disebut tatakun sebelum menjadi mutakin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mutakin ya Ustadz ya. Kemudian juga tadi, jadi selama puasa itu kita belajar menahan atau mencermati atau mengamati, mengamati lebih ke dalam tadi. Siapa melihat bagaimana diri kita, kesalahan-kesalahan yang mungkin dulu pernah kita lakukan, mari kita perbaiki lagi. Nah, kemudian selama puasa itu juga kita melatih berproses untuk menjadi lebih bertakwa lagi.
Sebagaimana juga aplikasi selalu diupdate ya. Tadi Ustaz sampaikan, jadi harus selalu diupdate. Kalau kita udah belajar dari kecil, sudah belajar tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat, tentang ibadah wajib, ibadah sunnah, tapi diupdate lagi. Setelah login tadi harus subscribe supaya kita terus lakukan, terus lakukan. Kemudian download, setelah download ya harus diinstal. Udah download aplikasinya, udah punya aplikasinya, udah tahu nih, udah belajar. Tapi untuk melaksanakannya gimana, untuk implementasinya gimana, harus diinstal. Diinstal supaya bisa melakukan apa-apa yang sudah kita pelajari, apa-apa yang sudah di-download, kita implementasikan dalam Dan keseharian supaya kita. otomatis, Bu. Nah, Otomatis. supaya otomatis ya, udah otomatis ya, jadi auto takwa, amin. Auto takwa. Tadi Ustadz juga sudah memberikan ilustrasi beberapa lagu nih. Tadi saya catat ada 4 lagu ya Ustadz ya. Michael Bublé. Saya judulnya lupa tuh, apa tuh Ustadz judulnya? Feeling good. Oh ya, Feeling Good. Kemudian Louis Armstrong tuh ya. Wah, What itu a lagu Wonderful yang World. legend banget ya. Dari kecil sampai sekarang tuh lagu itu senang sekali mendengarkannya. Kemudian sampai Mbah Surip juga ikut tadi ya. Cuma enggak seru digendong ya. Dan terakhir tadi Ebit GAD. Lihatlah ke dalam. Jadi selalu kita lihat ke dalam, selalu introspeksi diri. Seperti itu mungkin Ustadz ya. Lihat ke dalam itu. Apa? Muhasabah Ustadz namanya ya. Ya. Muhasabah ya. Demikian itu tadi kira-kira yang disampaikan oleh Bang Dame. Sungguh luar biasa ya, syarat dengan makna-makna yang indah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Dan baiklah, sekarang ini Ibu kita langsung ke tanya jawab nih ya. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand ataupun mengisi di kolom chat ya pertanyaannya. Silakan Ibu. Ada yang di kolom chat nih dari Bu Rianti. Bu Yanti sudah mengisi kolom chat ya. Oh iya. Ustadz Bu Dangdame Susi, ini rasanya. saya senang Bu Susi itu rajin bertanya, orangnya Ya, aktif boleh Bu dia. Susi, boleh silakan. Ya, silakan Bu Susi sebelum saya bacakan pertanyaan Bu Yanti. Baik, terima kasih Bu Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin perlu pencerahan. Jadi tadi Pak Sauter sampaikan bahwa puasa di bulan Ramadan ini akan turun, artinya ada nuzul Quran dan Lailatul Qadar, yaitu salah satu petunjuk bagi kita manusia untuk menuju takwa. Sedangkan Lailatul Qadar itu kalau saya tangkap secara definisinya tuh kehadiran Allah ada di dalam diri kita. Nah, Pak Ustadz, berarti pada saat puasa tidak hanya Ramadan pun mestinya hal-hal yang berkaitan dengan tadi itu petunjuk dari Allah dengan turunnya Al-Quran maupun kehadiran Allah itu mestinya harus selalu ada ya Pak, untuk kita menuju tatakun sampai ke mutakin tadi ya Pak Ustadz. Baik Bu Susi, ya. Silakan di mute Bu. Ya, terima kasih Bu Susi. Ini membantu kita untuk mengupdate lagi pengetahuan kita. Ada perbedaan yang jelas yang harus dipahami antara Ramadan kalender. Kan bulan kalender itu kan ada 12. Sya'ban, Jumadil Awal, Rajab. Salah satunya namanya Ramadan. Tapi ada juga Ramadan yang disebutkan di Al-Quran. Kan Al-Quran duluan ada Bu, kan? Baru kalender dibuat oleh Umar, sahabat Nabi. Jadi kalender Ramadan yang sekarang jadi kebiasaan kita melaksanakan Ramadan itu karena ada dari Umar. Tapi sebetulnya Ramadan itu adalah retreat, Bu. Spiritual retreat. Makanya hanya untuk orang beriman. Kalau secara hakikat nih, saya ketemu guru saya. Syekh saya misalnya. Nah, kamu 40 hari latihan ya menahan diri.
Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan dunia luar. Amati pikiranmu. Setiap malam bangun, qiyamul lail, tafakkur, meditasi, zikir. Itu saya lakukan Bu Rianti, 40 hari. Itu ada satu masa saya melakukan itu. Itu saya meramadankan diri secara spiritual. Saya tetap kerja, tetapi saya appropriate aja, pas aja. Nah, di dalam proses saya 40 hari itu, bertakwa itu, proses takwa itu, disitulah saya dapat meneliti diri saya. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi karena tidak semua orang bisa begitu, ya kan? Karena aspirasinya beda. Karena ada orang belum ada panggilan Bu Rianti dan Bu Susi, teman-teman. Maka Allah, Nabi Muhammad buat syariat supaya orang pada umumnya juga kebagian berkah. Dibuatlah 1 bulan secara umum, massal. Nah, kita nih kan udah belajar perspektif tasawuf, kita gunakan Bu, 30 hari ini begitu. Sayang banget kalau nggak dipakai. Jadi mereka yang sudah belajar spiritual tarekat ataupun latihan-latihan jiwa, biasa itu. Di Jawa biasa kok puasa itu. Di Jawa itu kalau Ibu kenal orang-orang yang bijak-bijak itu punya latihan puasa. Hindu juga punya. Buddha, Kristen punya. Nah, jadi dengan kata lain, mereka yang dapat petunjuk, mereka yang sudah bisa berkomunikasi dengan hatinya. Kalau cuma dari akal kan nanti bisa akal-akalan, Bu. Besok udah dapat petunjuk, tapi akal-akalan. Itu, Bu Rosana. Jadi, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan, karena ini udah sering saya ulang nih, Bu. Setiap tahun menjelang Ramadan, pas Ramadan ini selalu saya ulang. Jadi, tentu saja kita cara berpikirnya, cara perspektifnya udah beda pada umumnya. Jujur ya Bu, banyak orang itu puasanya udah umur 70, itu masih cara SD kok. Ya kan dulunya begini. Ya iya deh gitu. Atau paling banter fokus pada banyak-banyakin amal. Itu kan hitungan Bu. Kalau Ibu tahu rahasianya Bu, Ibu nggak mau berhitung di bulan Ramadan. Berarti kan bulan kalender Ramadan doang dia sedekah, rajin ibadah. Di luar itu kagak. Ini mulai agak ininya tegasnya keluar nih saya nih. Karena nggak mudeng-mudeng. Jangan lagi kejar taraweh pahalanya sekian. Janganlah Bu, nggak usah. Itu biarin malaikat yang hitung. Nggak salah kok hitungan malaikat Bu. Malah nanti ya jujur aja lagi taraweh rame-rame dapat apa. Sampai ada Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kontemplasinya di tapi tidak usah disalahkan. Setiap jiwa beda-beda Bu derajat kesadarannya. Beda-beda. Nggak usah dicela juga. Saya juga nggak mau nyela kan. Cuma ngasih pengertian. Dulu juga itikaf rame-rame di masjid. Tapi godaan tuh show off-nya. Kita itikaf loh. Update status dulu. Kita lagi itikaf loh. Saya yakin kalau nggak ada pandemik. Waduh bakal banyak tuh. Show off itikaf. Buat apa? Akhirnya Tuhan nggak turun. Nggak turun ke hatinya. Nggak ngeh dia. Nggak dapat apa-apa. Nabi Muhammad di bulan Ramadan ke gua kok. Tapi Nabi nggak ngajarin ke gua. Udah cukup kesadaranmu aja hening. Jadi kalau mau boleh vulgar, itikaf. Kita nggak nunggu itikafnya itu. Ini sekalian jawab Bu Rianti nih. Pertanyaan dari ibu-ibu. Nggak lagi fokus 10 terakhirnya. Itu karena cara berpikir awam kan 10 pertama masih nafsunya kencang. 10 kedua udah mulai jinak. Nggak terlalu lapar lagi. Saya aja Bu, sehari itu sekali aja makan sekarang. Buka puasa dikit, baru jam-jam 10, habis kajian kadang juga qiyamul lail, baru saya makan. Besok air kelapa aja. Karena udah belajar juga. Pas sahur Ibu, saya yakin ibu-ibu nggak banyak makan sahur, ya nggak Bu? Nggak banyak kan? Kenapa nggak sahur digunakan untuk tafakkur?
Kan sahur bukan tujuannya buat makan sebenarnya. Sahur itu untuk tafakur. Atau sahur itu nonton pas sahurnya itu loh, Sule gitu atau apa ya. Nggak ada lagi ya. Atau Andre Taulanya gitu. Tapi memang ada bagiannya begitu. Pingin hiburan, nggak apa-apa juga. Ya terserah aja. Jadi kita nggak mencela, enggak. Jadi masing-masing nengok ke dalam, saya mau gimana nih kontemplasi saya. Jadi ibu-ibu, ya, yang ada kok orang itu 10 terakhir itu mulai sibuk online gitu. Ya masing-masing punya aspirasi kan. Kenali jiwa masing-masing. Kenali takwa masing-masing. Bukan tidak boleh loh Bu, boleh. Boleh makan enak. Tapi berlebihan. Nah, titik tengah makan itu namanya tatakun. Boleh belanja, tapi tatakun. Bertakwalah. Sehingga kita nanti bawa takwa kemana-mana. Sepanjang hidup. Sehingga apa? Kitab selalu turun di hati kita. Dalikal kitab, la riba fihi, hudalil, muttaqin. Ini daging semua ini Bu. Kalau bahasanya Helmiahnya ini pengetahuannya ini daging semua nih. Banyak mutar-mutar gitu. Kan nggak pernah lagi kita bahas ini rebutan pahala. Itu kan memang kayak anak-anak itu semangat kalau dikasih iming-iming. Semangat dia melakukan. Kalau ditakut-takutin. Awas loh, kalau nggak dosa loh. Nah ibu sekarang mengubah tuh cara mendidik anak juga. Ajak dialog. Contohin. Kan ibu udah berkurang kan, Bu Ninil kan, udah nggak galakin anak kan. Kalaupun sekali-kali tegas ini, mama mau ngasih ini, ngomong dulu gitu. Kadang marah tapi marahnya takwa. Tegas, bahasa lainnya itu tegas. Nah, ini kan mudah-mudahan nih Bu Susi ya, mulai bisa ada furqan nih kita. Oh, diriku yang dulu begini, sekarang udah begini nih caranya. Kan setelah kita kajian tasawuf ini kan udah mulai berasa nih suluknya teman-teman. Kita udah bahas juga hakikat ruku, sujud, takbir, salam, wudhu, ajan. Kenapa saya selalu bilang rekam Bu? Alhamdulillah di Zoom ini, Ibu bisa putar lagi, minta aja nanti sama hostnya. Wah mau dengar ajannya Bang Dame kemarin, paling tidak dengar lagunya deh. Gitu misalnya. Karena begitu dengar lagunya, keingat lagi, ke-download lagi Bu. Itu gunanya kita rekam. Apakah Ibu langsung ngerti sekali dengar? Enggak lah. Yang dicatat itu kadang nggak dibaca ulang dong. Kecuali Bu Rianti suka nunjukin tuh ke saya. Pak Dame sudah punya ini feeling banyak banget. Bu, nggak tahu Bu Rianti udah berapa feeling tuh yang sudah di koleksi tuh. Berbagai jenis rasa itu dicatat Bu Rianti itu. Saya bilang rasa-rasa itu manifestasi nama-nama Tuhan gitu. Itu caranya Bu Rianti untuk suluk, masing-masing beda. Apakah caranya Bu Rianti cocok sama Bu Susi? Belum tentu gitu. Jadi you find your true meditation. Kita akan menemukan takwanya kita nanti. Oh begini takwaku. Dan terus kita update takwanya. Dari tatakun menjadi muttaqin. Alhamdulillah kan? Jadi benar-benar Bu Tisha, Al-Quran itu berasa jadi petunjuk. Saya ulangi tadi ya. Sahru Ramadan allazi unjila fil Quran hudal linnas. Petunjuk dapat kita. Kemudian penjelasan dari petunjuk. Ada detailnya. Dan furqan. Discernment pembeda. Jadi yang tadi pertanyaan Bu Rianti sudah sekalian terjawab. Ya dari ibu-ibu kata Bu Rianti. Jadi itikaf silakan dilakukan. Bisa juga di rumah. Ya Bu ya. Betul-betul lebih dikencangin kontemplasinya Bu. Lebih dikencangin. Sebetulnya tidak harus menunggu kalender Ramadan ya. Tapi ini karena semua seluruh dunia. Bukan hanya orang Islam. Orang mukmin Bu. Saya punya sahabat Kristen. Sahabat yang lain juga beda agama. Mereka berpuasa. Ikut barengan. Jadi jangan kita kegeeran hanya orang Muslim yang berpuasa. No.
mereka ikut barengan. Karena Tuhan lagi turun membantu semesta ini. Miliaran manusia loh. Nggak dapat juga kita hikmah. Aduh, kebangetan. Udah dibantu pandemi, nggak dapat juga. Nggak dapat petunjuk juga. Aduh, ini emang egonya belum dibakar nih. Ramadan artinya membakar ego. Oke, Bu Susi, terima kasih. Baik, terima kasih, Ustadz. Bu Rianti, apa sudah cukup penjelasannya atau ada pertanyaan lagi, Bu Rianti? Bu Rianti? Bu Tisya, saya nggak bertanya tadi, cuma itu. Menyampaikan dari Oh, teman-teman. menyampaikan Iya. aja. Oke, baik ya. Jadi sudah cukup penjelasan Ustadz. Dan tadi dari Ibu Diana mau bertanya juga, Ibu Diana silakan. Bu Rianti, Diana. itu Ya. background masjidnya bagus banget. Boleh dikirim dong? Mau, ya ini Ya, saya iya. ada nih berdua. Sama Bu, ada satu Ibu Harunisa, foto di tempat yang sama, jadi kaget kita berdua. Aduh, bagus banget itu, Bu. Beautiful. Nanti saya kirim. Nggak boleh, Insya Bu. Allah. Ya, di Japri aja, Bu. Thank you. Ya. Oke, Ibu Diana, silakan. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Bu. Begini Pak, yang mau saya tanyakan, tadi kan sudah dibahas nafsu, akal, dan keinginan ya Pak ya? Kolbu. Ya, kolbu. Nah, di sini saya mau menanyakan, bagaimana cara kita memaafkan seseorang yang seringkali itu, misalnya kita udah memaafkan, udah baik, udah apa, ternyata dia bikin lagi. Dan itu kedua kali dia bikin tuh lebih menyakitkan. Saya udah maafin, saya udah baik, dia bikin lagi. Itu gimana kiat kita untuk memaafkan dengan ikhlas orang itu tersebut, Pak? Oke, baik Bu Diana. Terima kasih ya Bu pertanyaannya. Ini perhatikan nih Bu, ini namanya self inquiry. Self inquiry itu kalau bahasa yang suka saya sebut kalau di taklim kita di An-Nisa ini itu ikro. Jadi ada peristiwa atau sosok itu orang itu Bu ya. Ibu respon kan? Iya. Nah, respon ini menentukan outcome hasil. Hasil itu sikap dan perasaan Ibu. Kalau Ibu masih merespon pakai ego, Ibu akan menyalahkan dia. Itu nafsu ammaroh namanya. Mungkin Ibu nggak menyalahkan dia, tapi Ibu mengalah. Akhirnya apa? Lama-lama nggak kuat menggerutu. Orang itu biarin dia begitu, Bu. Jangan respon pakai ego Ibu. Biarin dia begitu. Itu dikirim Tuhan buat Ibu. Semua yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita berhenti melihatnya sebagai masalah. Tapi lihat sebagai tanda dari Tuhan. Nah, begitu Ibu menahan ego ini, itu puasa. Ibu jadi pakai akal. Ibu jadi introspeksi. Apa yang bisa evaluasi diri? Apa yang bisa aku pelajari dari kejadian ini ya? Jadi Ibu sudah berhenti memikirkan dia. Dia mau bagaimana itu urusan dia. Ada hukum kehidupan buat dia. Nah, kadang sudah dapat jawaban dari akal. Ini namanya nafsu mulhamah. Jiwa yang bisa mendapatkan inspirasi baik dan buruk dari dirinya. Dari situasi. Kalau ini nggak efektif, Ibu ke kolbu. Tuhan pasrah. Terima situasi itu. Ibu hening. Dalam keheningan Ibu dapat kedamaian. Tiba-tiba. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tuhan memanggil hati Ibu. Jiwa Ibu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah bergabung dengan hamba-hambaku. Hamba artinya kita berserah pada Allah. Ya Tuhan, kejadian ini membuat aku sedih. Aku tidak mau menyalahkan orang itu. Aku juga tidak mau baper. Aku tidak mau meratapi diriku. Tuhan ajari aku apa yang bisa aku pelajari dari sini. Pada saat Ibu malam-malam melakukan itu. Tiba-tiba Ibu ridho. Ibu jadi ngerti mengapa kejadian itu terjadi. Itu namanya ridho. Ridho sama peristiwa itu. Ibu jadi ridho dengan orang itu. Bahwa dia masih begitu, itu urusan dia. It's not your business. Izin Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya begini Pak, saya sudah memaafkan nih. Memaafkan siapa? Seseorang.
Memaafkan diri sendiri lebih tepat. Ya, maksudnya Enggak, gini, saya Pak. ulangi. Bukan memaafkan orang, memaafkan diri sendiri. Hmm. Hmm. Kalau memaafkan orang nanti ada ego kita. Gue udah maafin lu, tapi lu kan ada ekspektasi. Sesungguhnya kalau ada orang salah ke kita pun, kita merespon kan. Kita memaafkan diri sendiri. Itu yang hakiki. Kalau kita bilang kita memaafkan orang, itu bahasa sosial. Tidak hakiki. Gue udah maafin lu, tapi lu masih begitu. It's ego. Ini ego. Makanya tadi saya langsung cut. Memaafkan siapa? Seseorang. Itu pun ibu enggak ini ngomongnya. Sekarang malam hari ini. Tuhan, aku keliru menyikapi orang ini. Maafkan aku. Dia dengan ini, itu urusan dia. Itu butuh kelapangan jiwa memang. Iya, memang berat untuk ikhlas itu. Ego, tepatnya ego. Iya, ego. Makanya egonya di bulan puasa kita bakar. Stop lu, rantai. Nggak ada kompromi. Makanya berhenti melihat keluar. Tengoklah ke dalam. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Kalau sudah begitu, Tuhan ada di sini. Saya pernah begitu, Bu Diana. Karena begini Pak Ustadz, yang saya hadapin itu bukan orang lain. Bisa suami, bisa mertua, bisa ibu. Ibu saya kebetulan sudah nggak ada. Yes. Kebetulan apa sih namanya? Saya sudah ibaratnya saya sudah ikhlas memaafkan, tapi dia menusuk saya berkali-kali dari belakang, Pak Ustadz. Maaf Bu, jangan bilang begitu. Tuhan, aku tidak sanggup, aku udah coba. Yang tadi. Aku sedih melihat ini. Aku serahkan kepadamu Tuhan, Allah. Ibu komunikasi ke atas, itulah Lailatul Qadar nanti. Nuzulul Quran akan turun hari ini ke Ibu. Pak Ustadz, tanya lagi, kalau misalnya saya seperti melihat anak, kalau ngelihat anaknya seperti ngelihat ibunya, itu berdosa nggak saya? Bukan berdosa, Ibu justru tembus. Don't blame others. Fokus ke diri. Fokus ke respon diri. Jangan tergoda untuk menilai orang di luar. Belajar, misalnya ada orang bajunya nggak matching. Jilbabnya kuning, bajunya biru, roknya merah. Dia biarin aja dia baju begitu, kok kita usil. Kok nggak matching banget sih kenapa? Ya biarin aja dia begitu. Kenapa di sini kita gatal? Ini yang perlu ditakwain, betul? Dia mati. Bu Diana, Ibu kalau fokus ke Tuhan. Nah, ini aja nih saya ngeliat Ibu pikirannya liar nih. Bibi, tapi susunya kurang pakai mentega ya, mentega udah tak keluarin. Bu Santi, boleh di-mute? Oke. Nah, jadi Bu Diana, ya, saya tahu itu memang tidak mudah. Bulis juga itu saya ngomong terus sama Bulis tuh. Mudah-mudahan Bulis mulai dapat, insya Allah. Berhenti menganalisa keluar, Bu. Sudah dapat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Barakallah. Barakallah. Kita mengaku ke Tuhan. Pelajari bagaimana tarian pikiran kita yang suka liar itu. Jadi kalau Ibu melihat begitu, Ibu kan fokus keluar lagi, Bu. Nah, sekarang ini Ibu bertakwa, Bu. Bertakwalah. Waspada terhadap batin Ibu. Puasa mensupport Ibu. Ya. Insya Allah, Bu. Ibu bertanya begini berani, tidak malu-malu. Itu tandanya Ibu dijawab doanya. Ya. Nanti Ibu akan merasakan takbir itu. Merdeka, Bu. Mudah sekali kok bagi Allah mengangkat beban kita itu. Mudah sekali. Serahin pada Allah. Tapi bukan basa-basi. Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh ada nyusup ego dikit. Waktu itu saya kan merasa kesedihan yang berlebih-lebihan ya Pak Ustadz. Iya Bu.
Iya, Iya. sudah saya bisa. Maaf. Alhamdulillah Bu. Saya senang sekali Bu Lis. Alhamdulillah. Ibu akan permanen Bu mutmainnahnya itu. Alhamdulillah. Bahagia itu dengan Allah. Dan Allah bisa mengundang siapapun dalam hidup kita. Siapa yang tidak bisa dihadirkan Allah? Orang mati aja bisa dihidupin kok. Kalau boleh vulgar ngomong, Lailatul Qadar itu adalah Allah hadir di hati kita. Memenuhi batin kita. Makanya kata guru saya Tusen Nasr yang di Amerika, when you say Allah, you are Lailatul Qadar. Jadi menyebut nama Allah itu menyebut nama Sang Kekasih. Nama Allah itu Ismul Azam. Kita menyebut orang yang kita sayang. Membayangkan hadirnya aja di imajinasi bikin adem. Ya Bu Lis ya, Bu Diana ya, dan teman-teman ya. Kalau kita berdoa ngaku pada Tuhan, Tuhan dengar kok. Saya udah sering membuktikan teman-teman. Tapi begitu kita ada belagu-belagunya, ketutup Bu. Nanti Ibu akan tahu alarmnya tuh. Wah ini mulai belagu nih gue nih. Ada begitu di batin. Itu namanya takwa Bu. Benar gak Bu Tisya? Kalau Ibu mau pamer dikit, mau show off gitu. Berasa kan sekarang? Duh, ini norak banget sih gue. Gitu. Jadi, tapi dalam batin. Ibu nahan. Kalau udah bablas, malamnya Ibu edit lagi. Aduh, ya Allah, tadi aku berlebihan. Kayak gitu-gitu loh. Merasakan sekarang itu, pernah nonton nggak di time zone? Di time zone itu loh, kalau di mall, ada time zone kan? Ada buaya-buaya itu loh Bu. Yang dipukulin anak-anak kecil itu. Tahu kan Bu? Kalau buaya satu kita pukul, pak, nongol buaya yang lain. Pak, nongol lagi. Nah ego begitu. Ego dalam diri kita kayak gitu. Begitu kita dipuji Bu Rahatin, kalau sekarang itu nggak enak dipuji itu. Kenapa? Karena kita tahu kalau bukan Allah yang membantu kita, nggak bisa apa-apa kita. Akhirnya apa? Barakallah. Alhamdulillah. Emang enak Bu Rahatin? Ya karena Bu Rahatin loh saya bisa berhasil. Aduh jangan ngomong gitu, jangan ngomong gitu. Itu semua berkah Allah gitu. Kan jadi gitu jadinya. Kalau Bu Rahatin, itu anak saya bisa sekolah karena ibu loh. Iya dong, gue. Nah itu nggak enak tuh. Ya kan? Kalau sesama kita teman-teman malah kita bercandain gitu. Gue mau ujub nih, gue mau pamer sama lu, tapi sama lu doang gitu. Karena kita betapa mewaspadai sifat ujub ini. Merasa sok suci, merasa lebih baik dari orang. Aduh itu be careful, bertakwalah. Jadi takwanya nanti bukan lagi menghadapi yang salah-salah, tapi sudah menghadapi diri kita yang ingin menonjol, udah gitu-gitu deh. Misalnya kita sedekah, ada aja orang tahu kita, aduh jangan, karena godaannya kencang kan. Makanya bahasa hadisnya, mereka yang memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Gitu kan simbol. Gimana kalau politikus? Rada susah kan? Saya pernah ketemu politikus, emang kita bukan buat sedekah kok, kita kampanye kok, itu kata dia bilang gitu. Itu jelas kampanye kok, nyari masa kok itu katanya. Dia langsung ini aja, memang permainan katanya. Jadi Bu Diana kembali lagi tadi itu, yang sebetulnya yang hakiki itu adalah memaafkan diri sendiri. Dan Bu Lis juga sebetulnya proses itu waktu itu saya lihat. Ibu memaafkan diri sendiri, begitu kita memaafkan diri sendiri maka Tuhan datang. Enggak apa-apa kok Tuhan, enggak apa-apa. Sekarang kamu ngerti. Semua oke, dipulihkan semua. Hidup kita dipulihkan. Pak Ustadz, kalau tiap pagi sekitar subuh kita kirim WA doa, itu nggak pamer kan ya? Bu, sebenarnya Bu ya, kalau Ibu spontan ngirim doa,
Itu bisa pakai WA. Bisa juga Ibu lakukan aja diam-diam. Ya. Itu nyampe kok, Bu. Hari ini ya teman saya meninggal. Teman dekat saya dulu, dia pernah jadi supir saya. Ibu-ibu sebetulnya asisten saya dulu. Meninggal hari ini. Ya, jadi kita bisa berdoa. Doa, kirimkan Al-Fatihah. Kalau memang Ibu terdorong untuk chatting juga, nggak apa-apa juga. Tapi tidak diam-diam juga nggak pakai chatting, tetap nyampe, Bu. Allah kan maha mendengar, Bu. Dia tajam. Jadi bukan nggak boleh ya, Bu ya? Bukan tidak boleh. Banyak saya dapat yang orang tahajud itu seolah-olah dia pamer, aduh saya bangun pagi nih, gitu enggak, bukan. Ayo tahajud, aduh ini itu gitu. Saya sih hanya kalau saya pas subuh aja Pak Ustadz, doa yang saya kirim. Iya. Nah tadi Ibu paham ya, jadi bisa kita berdoa gitu diam dari rumah nyampe kok. Ya. Nah kalau mau tahu caranya gini, kadang-kadang Bu Susi dan teman-teman itu kita kepikiran seseorang. Saat itulah dia kirimkan doa, Bu. Kalau Ibu ingin ada interaksi sama dia, Ibu bisa telepon, tanya kabar. Aku kok kepikiran kamu ya, Jeng gitu. Apa kabar, sehat? Oh ya, aku lagi pingin ini. Ya udah silaturahim. Say hello, ketawa-ketawa sambil menyenangkan satu sama yang lain. Itu silaturahim. Kalau untuk orang yang meninggal dari hati aja, nyampe kok. Kan kata Rumi kan, love is the bridge you with everything. Cinta jembatan kamu dengan apapun. Oke, makasih Bu Lis. Bu Diana udah dapat ya Bu Diana? Udah, makasih Pak Ustadz. Iya ya, mudah-mudahan Ibu diberkati. Penjelasan ini memang tidak sempurna, tapi bisa saja Allah hadir memberi Ibu langsung jawaban di hati Ibu. Sehingga kegundahan Ibu yang tadi kelar, selesai. Karena mohon maaf Pak Ustadz, bertahun-tahun itu ibaratnya kalau bunga itu udah disiram, layu lagi. Udah disiram, mekar, dia layu lagi. Don't expect, Bu. Jangan expect sama manusia. Ya. Oke, good. Ya, sip. Terima kasih Ustadz, Masya Allah ya. Luar biasa penjelasan Ustadz Damek. Ya, kita sering tiap hari, mungkin hampir tiap hari menghadapi hal seperti itu. Jadi saya juga pernah merasakan seperti yang Ibu Diana rasakan mungkin ya, cuma dalam cerita yang berbeda. Saya sering difitnah. Saya dulu karena rasa tidak terima itu pasti kita marah ya di kita karena tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kita marah, kita sedih. Berhari-hari saya menangis, saya sedih, kok begini, kok begitu, kok fitnahnya kok seperti ini, kok. Dan itu fitnahnya berbagai macam, segala hal yang saya lakukan itu dibikin cerita yang berbeda gitu. Tapi pada akhirnya saya tadi seperti yang disampaikan Ustadz Damek, saya mengadu ke atas gitu ya. Saya pasrah, saya bahkan mendoakan orang yang mau fitnah saya itu, mendoakan yang baik-baik untuk dia gitu. Supaya hatinya lebih lembut lagi. Supaya itu saya mendoakan dia dan saya juga memohon ampun kalau mungkin memang fitnah yang dilakukannya terhadap saya itu memang saya karena kesalahan saya, banyak kesalahan terhadap saya gitu. Jadi saya lebih ke introspeksi ke dalam diri saya pasrahkan kepada Allah, mohon ampun dan saya doakan orang-orang yang menyakiti saya, itu aja. Jadi alhamdulillah setelah itu saya lebih ringan, lebih nyaman melakukan hari-hari saya. Dan satu lagi Bu, hikmahnya Bu, kalau misalnya kita pernah ditusuk orang dari belakang sebagai simbol, kita udah baik. Tahu-tahu kejadian. Itu saya pernah mengalami. Tapi hikmah yang saya dapat Bu, saya boleh jadi pernah melakukan itu pada seseorang. Sekarang dibalas impas. Alhamdulillah. Jadi siapapun di antara teman-teman yang merasa tersakiti, terima itu. Okay? Karena kita nggak mengerti. Berdoa pada ya Allah, ajari aku untuk menyikapi ini. Karena nggak ada yang kebetulan, Bu.
Jadi kita dibebaskan dari itu. Kan semua yang terjadi semua diatur Tuhan. Cuma pikiran egoistik kita suka menilai. Kenapa. Nah itu namanya kita ridho. Kalau di dalam tradisi Christianity, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih yang kiri. Itu kan nggak masuk akal. Tapi setelah saya kontemplasi kalimat-kalimat itu, kalau kamu ditampar pipi kanan, kayak dipitnah, Tuhan apalagi yang belum tuntas. Sekalian dihabiskan ya Allah. Daripada saya nanti setelah mati baru dibalas. Kadang-kadang nih tiba-tiba mobil kita kesemrempet orang. Bisa saja ada. Ya tentu saja kita tak berupaya secara akal. Tetapi langsung cepat-cepat menghubungi kolbu. Sampai begitu loh Bu, dahsyatnya itu. Karena nggak ada yang kebetulan. Nah itu namanya kalau di dalam tradisi itu khutbah di atas bukit. Kayak kajian tasawufnya lah. Tapi kalau ada orang masih begituan transaksional, ya nggak apa-apa perjalanannya di situ. Dan kita mengerti tentang itu. Oke, baik Bu Tisha. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ustadz Dame. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan ditutup Bu Terima kasih Tisha. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Baik, Ustadz. Ibu-ibu, kita tutup dulu kajian kita sebelum kita tutup dulu kajian kita dengan membaca doa kafaratul taklim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menginformasikan kembali, kita mulai minggu depan kita libur sementara, nanti mulai kembali Senin 24 Mei ya, 24 Mei setelah Lebaran kita mulai buka kembali kajian rutin Senin Hari Misa. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Sehat selalu, tetap semangat. Amin. Ustadz Dame, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin. Ibu-ibu jamaah semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tisha. Ketemu lagi ya. Bu Terima Lilis. kasih Ustadz Dame, semuanya. terima Bu kasih. Assalamualaikum, Bu. Bu Yanti. Assalamualaikum. Ibu-ibu semuanya hadir ya. Tidak kasih semua. Terima kasih. Selamat Idul Fitri ibu-ibu semua. Foto dulu. Aduh lupa tadi Oh, Pak foto Dame. dulu. Ustadz Dame-nya udah kabur. Pak Dame udah hilang. Yang belum buka itu deh, yang belum buka video tolong. Ayo ibu-ibu, Buka aja. videonya dibuka, kita berfoto bersama. Bu Yanti mau capture nih. Iya maaf telat. Senyum Rekamannya ya Bu Telat Tisha ya. Ayo buka videonya. Ayo, Ada videonya rekamannya buka. nggak ya? Ada teman saya tuh, Sri Wahyudiati. Ya ada rekaman itu nanti. Iya maaf tadi terlambat. Oke ya, senyum ya. Anak saya ikut Buka tuh semua. actingnya, Bu. Mbak Luka buka. Ayo, Buka. buka fotonya. Siapa lagi? Ima mau buka. Bu Meda mau Ayo, buka. Bu Sri Wahyudiati dibuka. Ya, yuk 1, 2, senyum semua. 3. Yanti, Ya, Terima sekali kasih. lagi. sampai ketemu. 1, 2. Terima kasih Bu Yanti. Ya, Bu Yanti. Terima kasih. Ya. Bu Yanti. Sampai ketemu lagi. Terima Terima kasih kasih. sudah hadir ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dani. Ya semuanya. Sama ini semua Bu Tisha, Bu Sisi, Bu Dini, Bu Yanti, semua ya. Pak Evi matiin Ya. ya. Bu Dini, Halo, Mbak Budia. dari Depok. makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nini semuanya. Bu Rini, Bu Nini. Bulis. Bu Evi. Terima kasih ya. Aduh, tadi maaf nih sempet down komputernya sempat down terus mati tiba-tiba. Tapi saya udah
Punya backup Bu ini Tisa aja. Punya Bu komputer Tisa aja. saya memang itu Oh, kalau panas dia suka mati gitu. Udah komputer Hmm. jadul banget. Bu Santi, apa Mesti kabar Bu diganti. Santi? Baik, Bu Nini, terima kasih ya semua ibu-ibu perhatiannya. Baksosnya terima kasih banyak ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Bu Ah, Evi akhirnya masuk juga Bu Evi. Oke, saya duluan mau ke rumah Ya, sakit. monggo Iya, monggo ya. Ya, Bu Yanti terima kasih. silakan ibu-ibu Ya. yang mau izin duluan silakan. Bu Tisa Terima mau kasih nanya nih, semuanya. Bu Tisa. Oh iya, silakan Bu Yanti. Untuk setelah Lebaran tanggal 24 24 Mei. Ustadznya siapa? Sudah dihubungi. 24 Mei itu direncanakan Ustadz Azhari Hashim. Asyari. Azhari Hashim. Azhari Hashim. Kemudian yang akhir Mei Arazi. 31 Arazi Hashim ya. Iya. Yang tanggal 24 Arazi Hashim, Iya. yang tanggal 31-nya Ustadz Fatih Karim. Fatih Karim. Sudah dihubungin belum? Sudah oke. Sudah Fatih Karim. Tapi kalau yang Arazi kan belum memberi jawaban ya. Oh gitu. Bu, Ibu Ya, tapi Sri nanti Winardi saya ya coba yang menghubungi ya? Iya, Apa tapi nanti saya coba hubungi istrinya. Mungkin lagi sibuk ini ya, apa namanya kayak Ramadan ya? untuk Ramadan. Iya. Jadi lagi full mungkin. Nanti saya coba hubungi beliau, istrinya Iya. ya. Kontaknya kan ke istrinya. Iya. Mudah-mudahan bisa tanggal 24. Kalau seandainya nanti nggak bisa pun nanti kita cari penggantinya. Ya sudah, saya cuma pengen tahu aja jadi biar kita mantep lah gitu. Iya, Bu Ninil, betul. Udah siap. Bu Tisha, tadi ada yang merekam, Bu? Aku telat Ada. tadi, sayang. Hah? Ada direkam, Bu. Ada Direkam. Dari awal direkam. Boleh minta, Bu? Gimana Iya, caranya? nanti dikirim, Bu Dia, ada di, bukan di grup Farisa ya? Di grupnya ini, saya di pengajian ASI di Kaurinisa belum ada grupnya. Ibu biasanya temennya siapa, Bu, yang di Horinisa? Ibu Bu Yanti kayaknya ya, Bu Dia ya? Yanti minta. Bu Dia tadi saya udah chat, nanti mungkin bisa WA saya Bu Dia. Oh iya, oke, makasih ya. Terima Ya. kasih Bu Evi ya. Iya. Bentar, Nanti Bu sebentar saya Evi tulis ya yang Bu Evi ya. rekamannya, hasil rekamannya nanti setelah diedit,